Om Swastiastu yang baru bergabung, Bapak langsung aja mulai. Tema pertemuan kita hari ini adalah membahas tentang teknologi ramah lingkungan ya, merupakan bab akhir di semester 2 untuk pelajaran kelas 9. Nah, materi tentang teknologi ramah lingkungan mungkin sudah kalian pelajari di pertemuan minggu lalu ya. Mungkin kalian juga sudah mengerjakan kuisnya, bahkan tetapi ada yang belum mengerjakan ya sampai sekarang. Nah, mumpung Bapak ingat, tugas-tugas yang ada di classroom itu bisa kalian susul untuk mengerjakan supaya nilai kalian tidak kosong. Kalian bisa kerjakan kapan saja itu ya, walaupun di penandanya itu ada tanda telat menyetorkan tugas, tidak masalah, yang penting kalian mengerjakan. Sampaikan juga kepada temanmu yang nggak hadir hari ini ya, silakan kerjakan kuis dari awal, dari pertemuan pertama sampai terakhir, jangan sampai ada yang kosong, karena itu nanti mempengaruhi nilai raport kalian. Nah, dari apa yang sudah kalian baca tentang teknologi ramah lingkungan, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan teknologi ramah lingkungan? Ada yang bisa memberikan pendapat? Apa yang menjadi penanda atau ciri bahwa suatu teknologi itu ramah lingkungan? Merupakan bentuk penerapan teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Ya, betul sekali Mahayuni ya. Nah, itu ya, penandanya adalah teknologi itu memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Banyak ada teknologi ya, tapi ada yang bahkan bisa merusak lingkungan. Nah, untuk kedepannya, teknologi itu harus diupayakan ramah lingkungan. Kenapa harus ramah lingkungan? Siapa yang tahu? Agar tidak membahayakan lingkungan. Ya, supaya lingkungan tidak bahaya. Setelah lingkungan itu tidak bahaya, apa dampaknya bagi kita? Bagi manusia secara umum. Kalau lingkungan kita rusak, apakah kita bisa hidup? Tidak. Ya, gitu ya. Coba kamu di rumah, enggak ada di perumahan ya, misalnya di lingkungan perumahan ya, di kota atau di desa gitu. Di rumahmu enggak ada pepohonan. Pas musim kemarau. Ya, pas musim kemarau sudah 2 bulan mungkin enggak hujan gitu ya. Kira-kira apa yang kamu rasakan? Bisa nggak kita diam di rumah? Bisa nggak kita diam di rumah kalau situasinya begitu? Ya, udara panas, kemudian apa? Lembab ya. Karena tidak ada tanaman gitu. Karena tidak ada sirkulasi udara. Nah, itu artinya itu tidak ramah lingkungan gitu. Baik, kemudian tadi dikatakan bahwa teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Apa contoh prinsip pelestarian lingkungan? Bisa kalian sebutkan? Apa contoh prinsip pelestarian lingkungan? Produk yang diciptakan menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan serta melalui proses yang lebih aman. Ya, itu satu mungkin ya. Jadi menggunakan bahan yang ramah lingkungan. Yang lain yang nggak paham, yang bagaimana sih bahan yang ramah lingkungan? Misalnya pembungkus makanan ya. Pembungkus makanan itu kan sekali pakai. Sekali pakai, setelah digunakan dia harus dengan cepat bisa didaur ulang ya. Itu yang ramah lingkungan. Kalau misalnya kantong plastik atau tas kresek, nah itu kalau dibuang di lingkungan
itu makan waktu ratusan tahun dia untuk terurai ya, terdegradasi. Nah, itu berarti tidak ramah lingkungan. Ya, itu satu ya. Jadi menggunakan bahan yang ramah lingkungan. Yang lainnya apa? Menggunakan prinsip 4R. Ya, apa itu 4R? Reduce, reuse, recycle, recovery. Reduce, reuse, recycle, recovery ya. Nah, kira-kira kalau dalam bahasa Indonesia itu apa artinya? Kalau reduce mengurangi jumlah limbah dengan cara mengoptimalkan penggunaan bahan yang ada. Reuse memakai kembali barang-barang yang tidak terpakai diproses dengan cara yang berbeda. Recycle menggunakan kembali barang-barang limbah dengan cara yang sama. Recovery memanfaatkan material tertentu dari limbah untuk diproses demi keperluan lain. Ya, yang tidak paham dengan recycle mungkin kata gampangnya itu daur ulang ya. Jadi dari sampah itu dipilah mana bahan yang bisa digunakan kembali, kemudian didaur ulang. Nah, sebenarnya itu sudah diupayakan sampai ke desa-desa ya, masalah 4R itu. Hanya saja kesadaran kita sebagai masyarakat itu belum muncul ya. Dalam hal yang sepele ya, dalam hal membuang sampah. Nah, ini sebagai siswa sebenarnya kalian menjadi penggerak ya, bagaimana cara membuang sampah yang baik. Dengan prinsip 4R tadi, kalian harusnya memilah dulu sampahnya. Mana sampah organik, mana sampah anorganik. Itu cara pemilahan yang paling sederhana ya. Kalau kalian perhatikan di Jepang, sampah itu dipilah jadi 6 kantong. Kita di Indonesia baru dijadikan 2 ya. Kalau di Jepang itu mau buang sampah repot, tetapi masyarakatnya disiplin, mau melakukan pemilahan. Nah, kalau kita di Indonesia kan belum membudaya seperti itu ya, sehingga TPA-nya menjadi kacau balau gitu ya. Kasihan juga petugas sampahnya. Ya, itu contoh penerapan 4R ya dalam kehidupan kita. Itu yang kedua ya, prinsip yang kedua. Sekarang yang lainnya kira-kira apa? Masih ada lagi. Prinsip pelestarian lingkungan. Tidak menimbulkan limbah yang berbahaya bagi lingkungan. Iya, tidak menghasilkan limbah B3. Ya, limbah B3 berbahaya bagi lingkungan. Ya, terus yang keempat, Melalui proses yang aman. melalui proses yang aman, betul. Yang kelima, dalam prosesnya itu menggunakan apa? Menggunakan bahan yang dapat didaur ulang. Nah, itu sudah di 4R ya. Menggunakan energi apa? Energi yang ramah lingkungan itu yang bagaimana? Yang dapat diperbarui. Ya, yang diperbarui.
Energi yang dapat diperbarui. Nah, bisa kalian sebutkan contoh energi yang dapat diperbarui? Matahari. Ya, Angin, air. Angin, air. angin, air ya. Ya. Sinar matahari ya, mataharinya. Ya. Termasuk biogas, biofuel ya, atau bahan bakar bio. Nah, itu juga energi yang terbarukan ya, atau energi yang dapat diperbarui. Nah, itu 5 prinsip pelestarian lingkungan yang harus dipatuhi kalau suatu teknologi ingin disebut dia ramah lingkungan. Nah, sekarang terkait dengan tugas, Bapak meminta kalian untuk membuat artikel. Artikel itu karangan ya, tetapi karangan ilmiah. Yang namanya karangan ilmiah itu karangan yang tidak mengada-ada. Ya, itu intinya. Karangan atau tulisan yang sesuai fakta. Apa contohnya? Nah, kalian amati ya, atau kalian baca, atau kalian cari di buku atau di internet, contoh teknologi yang ramah lingkungan. Ambil satu aja, kemudian kalian ulas. Mengapa teknologi itu ramah lingkungan? Kalian berikan alasannya. Ya, tentu saja dari membaca ya. Kemudian bagaimana teknologi itu bekerja. Kemudian terakhir simpulkan ya. Apa manfaatnya bagi kita? Nah, itu contoh kerangka artikel. Caranya menuliskan, mungkin kalian sudah diajarkan di bahasa Indonesia ya, pelajaran bahasa Indonesia itu sudah ada. Misalnya tata cara penulisan, bagaimana kalimatnya yang baku, penggunaan tanda baca, itu harus diperhatikan ya. Itu kalian sudah dapatkan di pelajaran bahasa Indonesia. Sekarang di IPA itu diterapkan. Nah, Bapak ambil contoh, sepeda motor listrik. Nah, itu yang lagi ngetren sekarang ya. Sepeda motor listrik. Kalian bisa jadikan itu sebagai judul. Judulnya adalah sepeda motor listrik. Nah, kemudian kalian buatkan deskripsinya ya. Mengapa sepeda motor listrik itu ramah lingkungan? Kalau kita lihat dari prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, ya, dia tidak menggunakan lagi bahan bakar minyak. Dia menggunakan listrik. Nah, itu satu ya, itu bisa diulas gitu. Dan seterusnya ya. Kalau itu masih awam, masih sulit kalian bayangkan, kalian bisa lihat di rumah kalian ya. Di rumah kalian ada nggak jendela? Rumah kalian punya nggak jendela? Nah, mengapa? Ada. Ya. Mengapa rumah itu ada jendelanya? Kenapa nggak ditutup aja ya? Biar virusnya nggak masuk. Untuk ventilasi udara. Iya. Biar ada sirkulasi udara. Nah, di rumah-rumah modern sekarang banyak AC, air conditioning. Ya, AC. Kalau cuaca panas, dinyalakan AC. AC itu ramah lingkungan enggak? Ya, masih tergantung ya, masih relatif itu. Bagaimana supaya enggak pakai AC? Maka buatlah rumah yang ventilasinya bagus, yang memungkinkan aliran udara bergerak dengan
lancar ya, yang memungkinkan pertukaran udara di kamar itu terjadi dengan lancar. Itu bisa dibahas, dijadikan artikel ya, ventilasi udara dalam rumah, itu misalnya judulnya. Ya, jadi enggak mesti harus wah gitu ya. Nah, tapi kalau yang ingin mendapatkan teknologi yang lebih banyak ya, yang ingin mendapatkan pengetahuan mengenai teknologi lebih banyak, kalian bisa misalnya mengambil contoh alat sel surya atau fotovoltaik. Nah, itu kan sekarang lagi marak juga ya, lampu tenaga surya. Ya, lampu tenaga surya itu sudah mulai marak sekarang digunakan dengan harga yang terjangkau. Tapi kita tidak perlu pakai listrik PLN, cukup menggunakan energi dari sinar matahari. Nah, itu bisa diulas ya, bisa kalian jadikan sebagai karangan ilmiah. Nah, itu tidak banyak, cuma 2 halaman saja. Kemudian ini Bapak berikan contoh ya. Bapak berikan contoh. Nah, bisa dilihat ini. Presentasi Bapak bisa dilihat? Bisa. Ya, yang punya mungkin senyum-senyum ya. Nah, ini contohnya kayak gini. Ya. Contoh penulisannya ya, hanya saja di sini di sini isi kata oleh. Nah, oleh gitu ya. Nama, nomor absen, kelas. Nah, letakkan di tengah seperti ini. Ya, nggak perlu bikin cover, nggak perlu ya. Jadi cukup seperti ini. Kemudian, yang lain bisa melihat presentasi Bapak? Bisa, Pak. Bisa, Ya. Pak. Bisa. Nah, kemudian ini subjudul seperti ini nggak perlu ya. Subjudul seperti ini nggak perlu. Langsung aja paragraf biasa. Yang namanya paragraf itu kalimat di awal menjorok ke tengah. Seperti ini. Nah, kemudian supaya kelihatan rapi, paragrafnya dibuat rata kiri kanan atau justified ya. Nah, seperti ini. Kemudian huruf reguler, jangan ada variasi. Dalam karangan ilmiah itu yang dituntut bukan tampilannya ya. Tampilannya boleh sederhana, tapi isinya, yang dipentingkan isinya. Nah, seperti ini ya, jadi kelihatan rapi dia, lurus. Kemudian huruf gunakan yang ukuran 12 saja. Nah, gunakan yang ukuran 12 saja, seperti ini. Nah, kemudian spasinya, supaya gampang dibaca, kalian gunakan yang agak renggang ya. Gunakan yang 1,5. Seperti ini. Nah, ini subjudulnya dihilangkan. Ini.
tampilannya begini jadinya. Gunakan huruf reguler 12 ukurannya ya. Ini kok mereng ya. Nah, seperti ini. Loh, ini kok lari. Ya, seperti ini nanti tampilannya ya. Nah, seperti semua tulisan atau karangan, ada bagian pendahuluan. Jadi mengapa kalian menuliskan tulisan itu gitu ya, itu ditulis di bagian pendahuluan, kemudian di bagian isi, di bagian tengah. Di bagian tengah seperti ini ya, apa yang menjadi inti pembicaraan kalian, misalnya kalau ini telobag gitu ya, telobag. Apa itu telobag, bagaimana cara membuat, bahan-bahannya apa, manfaatnya apa, dan seterusnya. Nah, kemudian terakhir itu bagian penutup, simpulan ya. Simpulan dan juga opini dari penulis. Kira-kira dengan telobag ini lingkungan akan aman, misalnya seperti itu. Tidak akan lagi ada sampah plastik berserakan. Nah, itu namanya simpulan ya. Itu ditulis pada bagian penutup. Dah, tidak perlu daftar pustaka ya. Cukup sampai di simpulan. Nah, ini dihapus ya. Subjudulnya dihapus. Ya, seperti itu. Ini sudah ya. Sudah 2 halaman ini. Nah, kalau sudah, simpan, kemudian kirim. Seperti itu ya, bisa dipahami? Pak, saya enggak punya laptop, saya enggak punya komputer, gimana? Sebenarnya, kalian bisa ketik di HP, kalian bisa gunakan WPS Office, bisa juga gunakan Google Doc, ya, bisa kalian ketik di HP. Tapi kalau terasa sulit juga, Bapak izinkan kalian menggunakan kertas double folio, ya, tulis tangan, tapi formatnya seperti yang Bapak tampilkan tadi, ya, ada judul di atas, kemudian di bawahnya ada oleh, ya, kemudian paragrafnya ditulis rata kiri kanan. Nah, kemudian setelah selesai menulis, kalian bisa scan. Supaya hasilnya bersih, kalian bisa gunakan Cam Scanner ya, aplikasi Cam Scanner. Cam Scanner, atau bisa juga kalian gunakan aplikasi Office Lens. Banyak ada di Play Store ya, aplikasi untuk melakukan scanning dokumen. Supaya hasilnya rapi. Kalau menggunakan kamera biasa, Bapak masih bisa terima juga, asal fotonya itu ada bayangannya. Upayakan supaya tidak ada bayangan.
ya, supaya bersih. Caranya gimana? Ketika melakukan foto, keluar ruangan ya, keluar ruangan, cari ruangan yang terang, cari tempat yang terang, kemudian arahkan kamera dengan baik, fokuskan, tap di layar ya, kemudian foto. Nah, itu tekniknya ya. Nah, kemudian baru dikirim di classroom. Upayakan untuk mengirimnya di classroom, supaya nilai kalian bisa terpantau ya. Nilai kalian bisa jadi satu, sehingga tidak tercecer nanti. Pak, saya kok tidak dapat nilai gitu. Siapa tahu Bapak lupa gitu ya. Nah, itu mengenai tugas artikel yang Bapak berikan. Terakhir ngumpul tanggal berapa ya? Ada yang masih Tanggal 15. tanggal 15 ya, pas hari raya ya. Pas hari raya ya. Baik, Bapak kasih batasan sampai tanggal 20 ya. Sampai tanggal 20 ya. Ya, semakin cepat semakin baik, semakin hilang beban kalian ya. Silakan nanti yang tadi sudah ngirim 10 orang ya, yang masih merasa belum bagus, kalian bisa kirim ulang kalau ingin nilai yang lebih bagus. Kalian kirim sampai 3 kali tidak masalah ya, supaya kalian dapat nilai yang maksimum. Upayakan untuk mencari nilai yang maksimum. Nah, itu pesan Bapak. Kira-kira ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Pak, kalau besar fontnya 14 boleh nggak? Kalau 14 itu terlalu besar nanti. Ya. Yang standar itu adalah ukuran 12. Spasinya 1,5 ya. Kalau 14 nanti judul jadinya dia. Terlalu besar ya. Nah, margin kertasnya bisa kamu perbesar. Gunakan 3 cm, jangan gunakan 2 cm. Ya. Batas kertasnya kamu perlebar. Supaya kalau dijilid hasilnya rapi. Ya, ada lagi? Ada pertanyaan? Kalau lampu LED itu ramah lingkungan enggak? Ya, lampu LED adalah contoh teknologi ramah lingkungan. Kalian bisa gunakan itu sebagai judul. Lampu LED gitu ya. Bandingkan dia dengan bohlam ya, dengan lampu neon gitu. Atau dengan lampu fluorescence. Udah dapat judul satu. Mana lebih ramah lingkungan, kompor minyak tanah apa kompor gas? Perbandingan kompor minyak tanah dengan kompor gas. Udah, kamu dapat satu judul. Kalau yang masih bingung ya. Terus apa lagi? Pembangkit listrik tenaga air, kamu jelaskan tentang PLTA. Udah, dapat satu judul lagi. Nah, sekarang kebun angin ya, yang kalau kalian pernah pergi ke Nusa Penida, itu ada baling-baling banyak. Ada PLTB, pembangkit listrik tenaga Bayu. Ya, karena A-nya sudah dipakai oleh air, B-nya diganti Bayu. Menuai listrik dari angin. Nah, mungkin kalian biar judulnya lebih dramatis, kalian bisa tuliskan seperti itu.
Nah, udah dapat 1 judul lagi. Masih banyak ya di sekitar kalian. Ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan ya, kita diskusikan di sini, supaya nanti tidak bertanya-tanya lagi. Sambil menunggu. Pukul 9. Sambil menunggu, yang belum ngabsen tadi, coba sebutkan nama yang merasa belum diabsen tadi. Ini yang baru bergabung. Saya Pak. Ketekan ya, saya Pak. Satu-satu ya. Coba mulai dari Artaningsih ya. Saya Pak. Ya, Artaningsih kelas Kelas 9A, nomor nomor 26. ya, terus siapa nih belum nih? Paramita sudah ya? Belum Pak, saya. Paramita kelas Kelas 9B Pak. Kok Bang Ari 9C Pak? ntar dulu, Paramita ya. Paramita kelas 9B nomor Nomor 16. 16. Arik tadi? Arik kelas sembilan C ya? Ya, 9C nomor 14. Terus siapa lagi? Saya Pak. Saya Pak. Saya Pak. Ya, Julia C dulu, Julia C. Ya. Halo tuh. Julia C kelas berapa? Ya. 8 kelas 9A, Nomor nomor 13. dari sekolah nih. Halo. Di sekolah. Ya. Julia C kelas A nomor 13. Lani Julia C ya. Terus siapa lagi nih? Saya Pak. Noviani Kelas 9C, 9C nomor nomor 23. 23. Siapa lagi? Saya Pak. Saya Dewi dulu ya. Kelas 9B Pak. 9B nomor 22. 22. Ernawati, Kelas 9C, 9C nomor absen 12. 12. Terus siapa lagi? Saya Pak. Saya Pak. Ya, Ardiani dulu ya. Saya, Ardiani dulu. Saya absen 13 Pak. 9C 13. Oke. Arik sudah tadi ya. Terus siapa Saya, lagi? Pak. Saya Pak. Yani ya, Yani. 9A Yani. absen 17. 9A 17. 9A 17. 9A 17. Siapa lagi ya? Saya Adriani. Pak. Ya. Kelas 9B nomor absen 25. 9B 25. 9B 25. Terus Karyani. Saya Pak. Karyani kelas 9C absen 22. 9C 22. Siapa lagi? Saya Pak. Saya Pak. Artawan. Sudah ya? Rasanya sudah tadi. Belum Pak, belum.
Ya, hartawan kelas 9B. Nomor 9B nomor 5. nomor 5. Ya, nomor 5. Dah, apa lagi? Saya, Pak. Arik sudah ya. Mertadika. Mertadika. 9B ya. Sudah tadi. Ya, nampaknya udah semua nih. Saya Pak, Saya, Girinata. Pak. Ya, Girinata kelas apa? kelas 9A nomor 11. 9A nomor 11. 11. 9A nomor 11. Ya. Terus siapa lagi? Wah, itu nobar itu. Siapa Saya, tuh? Pak. Nonton bareng itu. Saya, Ya. Pak. Arik sudah ya? Sudah Bapak absen tadi. Ya, Pak. Udah semua ya? Baik. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi mengenai tugasnya? Nah, sambil menunggu, siapa di antara kalian yang sudah dapat kuota dari Kemendikbud? Siapa yang sudah dapat paket data? Yang bulan lalu atau sekarang? Bulan lalu ya, bulan Maret. Sudah. Sudah ya. Saya sudah. Ya, yang belum, yang belum bisa dicek. Sudah, Pak. Nah, mungkin yang Excel tanggal 11 baru dia ada pengiriman baru lagi. Tetapi kalau penggunaan datanya di bawah 2 giga, kemungkinan kalian tidak akan dapat lagi. Ya, itu kebijakan dari kementerian ya. Makanya dimanfaatkan ya, buka-buka situs Rumah Belajar, Zenius, apalagi ya. Pokoknya situs-situs belajar lah. Gitu. Nah, kemudian ini ya, persiapan ujian sekolah. Ya, kalian sudah diisi jadwal, nanti kalian akan mengikuti ujian sekolah. Persiapkan materinya dari kelas 7. Pelajari materi dari kelas 7. Kalau untuk IPA ya, Bapak berikan materi proporsinya ya, kelas 7 25%, kelas 8 25%, kelas 9-nya 50%. Soalnya ada 20 soal ya untuk ujian sekolah. Teknis pelaksananya nanti Bapak sampaikan menyusul ya. Nah, itu sekedar informasi. Mungkin US-nya itu di akhir April ya. Mulai akhir April. Kalian persiapkan diri dengan baik. Ya? Sudah jelas kira-kira? Mengenai tugasnya sudah jelas? Sudah. Ya, kalau sudah, pertemuan hari ini Bapak akhiri ya. Nanti kalau ada hal yang belum kalian pahami, silakan komunikasi lewat WA boleh, lewat Google Meet juga boleh, lewat chat juga boleh ya. Kalian sudah punya banyak media untuk komunikasi, silakan manfaatkan. Baik.
Baik, akhir kata. Demikian pertemuan kita hari ini. Selamat berhari raya dan Bapak akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi Om. Ya, acara bebas ya. Ujiannya dari